apa yang ini, apa si A, si B, akhirnya sholat istihoroh. Itu memang se-worst itu, Tat? Saya meyakini bahwasanya tadi ya, kita harus tahu dulu tentang masalah itu, pembahasan panjang tapi saya coba singkat ya. Singkatnya begini, bahwasanya jodoh itu adalah sesuatu namanya takdir. Dan takdir itu gak usah dipikirin. Di dalam Islam kita tidak diminta oleh Allah untuk mikirin masalah takdir. Kenapa Mas lahir dari keturunan Arab? Itu gak usah dipikirin, itu takdir. Itu namanya takdir tuh nasib. Nah salah satunya adalah rizki. Rizki kita tuh juga gak usah dipikirin. Yang kita pikirin adalah gimana cari rizkinya. Tapi jangan pernah mikirin rizkinya. Rizki itu sudah di tangan Allah. Contoh misalnya, kalau ada orang bilang, saya ini rizkinya dapat miliaran atau dapat jutaan, itu salah. Karena kita lagi mikirin takdir. Sedangkan takdir itu sudah ditentukan dan gak usah dipikirin. Tapi pertanyaan yang benar adalah gimana caranya agar saya bisa dapat miliaran? Atau gimana, kenapa saya cuma dapat jutaan? Bukan puluhan, bukan ratusan. Itu di bawah kekuasaan kita, di bawah kemudian pilihan kita. Maka itu harus kita pikirin. Jodoh sama Mas, ini jodoh saya atau bukan ya? Gak usah pikirin. Karena jodoh itu takdir. Yang harus dibikin adalah saya mau kemana, saya perlu kayak apa. Selamat datang kembali di Bertahan di Industri, dan bintang tamu kali ini alhamdulillah kita akan berbagi ilmu insya Allah karena Ustadz satu ini, beliau ini sering kali ada di FYP TikTok saya. Dan masa sih? Iya, Tat. Dan Ustadz tuh termasuk yang rajin bikin konten gitu, Tat, di Instagram. Kemarin saya lihat kebanyakan sih soal rumah tangga ya. Nanti ada yang mau saya tanyain soal rumah tangga. Boleh. Mau nikah lagi? Wah, belum siap, Tat. Satu aja dulu, Tat. Satu aja udah puyeng, Tat. Udah jangan nambah-nambah dulu dah. Nah, tapi sebelum kita ngobrol lebih panjang nih, Tat, soal konten dan lain-lain. Satu wejangan untuk orang yang masih males sholat apa, Tat? Kalau misalnya masih males sholat, jangan berhenti untuk coba supaya kita bisa untuk rutinin ya sholat ya. Karena apa ya, kalau menurut saya secara pribadi sih, orang males itu kan efek ya. Yang harus kita perbaiki itu sebenarnya adalah pola pikir kita sebenarnya, bukan aktivitasnya. Karena aktivitas itu kan cuma hasil daripada pola pikir ya. Nah jadi harus dipikir dulu apa yang membuat dia jadi malas sholat itu sebenarnya. Jadi bukan aktivitasnya. Jadi kalau ada orang misalnya, ada orang dia bilang, saat saya malas untuk sholat, saya bilang ya udah, ayo kita coba belajar dulu. Saya nggak membenarkan malas sholatnya, tapi saya ngajak dia belajar dulu karena saya tahu bahwa itu cuma efek doang dan kita nggak ada gunanya untuk fokus pada efek. Nah sedangkan sebabnya itu adalah di sini nih, di kepala dia isinya. Jadi daripada kita paksa, ya mendingan kita ajak dia ngobrol kenapa dia malas sholat. Iya, biasanya karena 5 waktu kebanyakan gitu, atau enggak ya udah gimana ya, kayaknya tuh udah kebanyakan dosa kemarin-kemarin, udah kayak gitu tuh, Tat. Itu yang saya bilang efek. Jadi contoh ya misalnya, how come ketika ada orang misalnya, ketika dia udah jatuh cinta sama seseorang, Mas, misalnya dia bahkan nggak usah disuruh, dia akan minta untuk disuruh. Apa yang bisa aku lakuin lagi buat kamu? Kamu mau nggak makan ini? Kamu mau nggak makan ini? Aku ada restoran yang paling bagus nih. Ini restoran mahal loh, tapi untuk kamu nggak apa-apa. Dia bahkan minta masalah. Jadi orang yang jatuh cinta itu minta masalah kan gitu. Nah berarti masalahnya bukan nggak bisa dong, tapi kurang cinta. Nah itu yang kita bahas. Nah berarti cintanya itu dulu yang ditumbuhkan, maka hasilnya adalah orang mau sholat, orang mau untuk zakat, orang mau puasa dan segala macam aturan. Maka kalau orang bahas tentang Islam ini, kita langsung masuk ke hal yang rumit ya. Iya. Kalau kita bahas Islam ya misalnya ya. Islam itu kan bagi beberapa orang rumit ya. Kenapa bagi beberapa orang rumit? Karena dia mulai langsung penjelasannya syariat. Tapi kalau dia mulai penjelasannya adalah justru dari rasa cintanya, akidahnya dulu, rumit itu jadi enggak. Jadi enggak fair ketika contoh misalnya ada orang-orang barat misalnya dia bilang Islam tuh rumit banget. Sholat 5 waktu, harus puasa sebulan penuh, ada zakatnya, ada ini dan itu, rumit banget nih, banyak aturan. Nah sementara dia enggak pernah bahas cintanya dulu. Padahal ada orang-orang yang sudah jatuh cinta, mereka melakukan segala sesuatu yang absurd di luar daripada pandangan orang-orang. Menurut mereka itu biasa. Contoh misalnya, ada orang ketika Coldplay datang itu rebutan tiket. Ikut rebutan gak? Enggak. Ikut rebutan tiket. Kadang-kadang sampai nggak masuk akal loh. Sampai penjualan keberapa tuh katanya tuh. Sampai kemudian apa katanya, sampai ini ya, penjualan lagi terus dijual lagi dan seterusnya. Sampai tembus 30-40 juta ya. Tapi orang mau. Bagi kita kan absurd. Tapi kita nggak bisa judging juga sih. Kenapa? Karena bagi mereka yang jatuh cinta itu wajar.
gitu maksudnya. Itu adalah sesuatu biasa gitu maksudnya. Jadi justru orang jatuh cinta itu minta direpotin. Ini apalagi harus kita lakukan gitu kan ya. Nah, jadi 5 waktu itu intinya menjadi berat kalau cintanya masih segitu. Jadi yang harus ditingkatkan cintanya dulu. Termasuk ketika ada orang bilang saya itu terlalu banyak dosa. Justru itu sholat itu tidak didesain untuk orang yang sudah nggak punya dosa. Justru sholat itu didesain untuk orang yang punya dosa. Makanya dia sholat. Artinya sholat itu kan bagi orang punya dosa ya Mas ya. Yang ketika terakhir kali kita selesai kita sholat terakhir itu kita sudah assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi, kita nggak disuruh bilang alhamdulillah keren banget gue kita disuruh bilang astagfirullahaladzim. Kita justru merasa bahwa kita punya dosa, makanya kita sholat. Jadi mindset sebenarnya. Tapi menarik tadi Tat soal Islamnya jadi kebanyakan dalam tanda kutip ya, dalam kebanyakan aturan itu tadi ada najis apa segala macam, harus wudunya harus benar baru diterima. Belum mungkin kemarin mereka lupa mandi wajib apa segala macam. Jadi kayak banyak sulit banget sih gitu misalnya. Saya pernah ada di sesi seperti itu Tat. Jadi kayak awalnya mungkin kalau saya memang kecil SD-nya Muhammadiyah. Jadi secara nggak langsung sholat duha gitu-gitu aja udah dididik dari kecil kan. Benar. Awal-awal karena ketidaktahuan Tat. Jadi ya go on aja. Mandi wajib mungkin begini gitu. Wudu ya ikutin apa yang diperintah aja. Doa iftitah ya udah gini. Al-Fatihah yang penting rukun Islam rukun sholatnya penting jalan apa segala macam. Tiba-tiba makin dalam tahu Islamnya. Oh ternyata ada najis yang kita nggak bisa lihat, tapi kita nggak bisa sholat. Habis itu ada kayak wudu tuh harus bener, harus sampai sini, kaki harus bener semua, kalau nggak diterima. Jadi kayak kok jadi makin rumit itu gitu Tat. Belum lagi pembahasannya wudu tuh dari atas ke bawah atau bawah ke atas gitu. Yang ini kemarin lihat kajian Ustadz Hadi Hidayat, ternyata muka tuh harus gimana. Kayaknya bahkan kita salah semua gitu ya. Iya, pas masbuk misalkan. Datang masbuk, oh ternyata kalau ruku tuh harus Allahu Akbar dulu karena itu rukun sholatnya, baru Allahu Akbar lagi kan. Betul. Itu aja kayak oh salah ya gitu maksudnya. Oh kemarin tuh salah gitu Tat. Betul. Nah itu juga termasuk salah satu kritik kita terhadap dunia pendidikan Indonesia. Pendidikan Indonesia itu memulai pelajaran Islam dengan what and how, tapi minus why. Itu problem yang sangat besar sekali tuh. Karena ketika orang belajar what and how dan nggak punya why, dia cuma menjalaninya cuma sekedar aja. Begitu dia tahu dan dia sudah berkembang akalnya, ini menjadi problem besar bagi dia. Kenapa? Karena dia merasa saya melakukan ini bukan karena kesadaran saya. Nah, why ini adalah bagian mindset, non fisik. Kalau what and how kan bagian fisik ya, sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa diindikasikan, sesuatu yang bisa untuk dievaluasi dan seterusnya. Tapi masalah-masalah non fisik ini ternyata itu yang paling berpengaruh. Nah makanya di Indonesia itu yang pertama adalah tentang masalah what and how itu yang diajarkan lebih dulu daripada pertanyaan why. Itu yang pertama. Yang kedua tentang masalah detail lagi ya. Saya pernah ketemu dengan orang yang sangat detail dengan minum teh. Gimana? Jadi saking cintanya dia dengan budaya minum teh Mas. Itu minum teh itu aturannya banyak banget bagi dia. Saya ketemu lagi dengan ada orang yang dia benar-benar mencintai audio. Jadi audiophile gitu kan ya. Pokoknya maniak audio banget. Itu Mas, itu aturannya banyak banget Mas. Kalau kamu misalnya pergi ke ruangannya harus begini. Kalau duduk harus di posisi ini, di sini harus ada di sini, ini harus ada di sini dan segala macam diffuser dan banyak banget urusannya itu pokoknya. Itu baru urusan teh, baru urusan audio. Saya pernah ketemu lagi dengan orang yang benar-benar maniak mobil. Oh itu pokoknya sangat detail sekali. Orang yang jatuh cinta itu akan detail Mas. Itu yang membedakan antara orang jatuh cinta dengan orang nggak jatuh cinta. Orang jatuh cinta detail. Makanya saya bilang nggak fair ketika kita bahas Islam, tapi kita nggak bahas cintanya dulu. Kita nggak bahas tentang akidahnya dulu. Ketika kita sudah bahas tentang akidahnya, baru fair kita bahas tentang sholat 5 waktu. Kita baru fair bahas tentang segala macam. Nah makanya saya selalu bilang misalnya contoh ya ketika saya pergi untuk umroh. Umroh itu kan juga banyak sekali aturan-aturannya Mas ya. Lalu saya bilang pada seluruh orang-orang yang pergi umroh, saya bilang gini, kebanyakan orang-orang pergi umroh itu yang mereka nggak dapat ketika mereka pulang dari umroh itu adalah karena urusan fisik atau non fisik. Saya tanya pada mereka, kebanyakan mereka jawab karena masalah-masalah fisik, tapi sebenarnya tidak. Kita itu gagal melakukan ibadah kebanyakan gara-gara masalah non fisik, bukan masalah fisik. Gimana contoh di dalam puasa misalnya Rasulullah pernah berkata begini, kamin soimin, berapa banyak kalian itu ngelihat orang berpuasa laisa lahum min siyamihi, mereka tidak dapat apapun di dalam siamnya atau saumnya itu illal ju' wal kasal, kecuali dia merasa lapar dan merasa capek. Kenapa? Karena niat mereka, bukan perbuatan mereka yang salah. Jadi lebih kepada bukan rumitnya itu, tapi karena ini loh dalam hati mereka. Jadi contoh gini ya, ada orang yang sholatnya benar, ada orang yang puasanya benar sampai detail dia benar-benar, tapi dalam hatinya dia nggak siap untuk itu, pahalanya nggak dapat. Oh gitu Tat? Iya.
Tapi ada orang-orang yang dia benar-benar niat mau melakukan sesuatu sesuai dengan yang dia mampu, dia pelajari semua dan dia coba untuk semuanya dia lakukan sesuai dengan yang dia pelajari, tapi ada yang miss, itu Allah cenderung akan maafin. Dibandingkan orang yang salah niat. Nah makanya di dalam Islam itu sebenarnya menurutku sih, kenapa kita lebih tertarik untuk belajar tentang masalah why tadi, karena Rasulullah juga memulai dengan masalah why. Maka para sahabat yang hidup di zaman Rasulullah itu kadang-kadang kita menemukan mereka banyak kurang dalam permasalahan what and how. Tapi karena why mereka sangat kencang sekali, itu banyak dimaafkan oleh Allah dan Rasul. Detail what, how, why ini gimana sih? Nah contoh misalnya takbir tuh Allahu Akbar. Kalau didetailkan, kalau misalnya kita mau urusin hukum fikihnya, ada yang mengatakan harus tangannya sampai batas telinga. Lalu kemudian setelah itu dia bersedekap, dia baca suratul Fatihah. Setelah dia baca suratul Fatihah sebagai salah satu daripada rukun salat, dia lanjutkan dengan rukun salat yang lain. Pertanyaannya, kalau andaikan ada orang misalnya dia udah niat salat, terus tiba-tiba dia lupa 1 rakaat, diterima nggak salatnya? Enggak. Diterima. Dia lupa 1 rakaat nih, harusnya sholat zuhur 4 rakaat, dia 3 rakaat salam, itu diterima asal dia melakukan segala sesuatu yang paling maksimal sesuai dengan kemampuan dia. Dia atau misalnya diingetin sama jamaah bilang, Ustadz mohon maaf Ustadz, ini tadi Ustadz jadi imam tapi cuma 3 rakaat. Oh saya cuma 3 rakaat ya, iya mohon maaf saya salah. Yuk kita sujud sahwi bareng-bareng. Itu diterima sholatnya, gak usah ngulang lagi. Artinya Allah itu memaafkan segala sesuatu yang bersifat teknis. Kenapa? Karena bersifat teknis itu kalau lewat, kita sudah sesuai kemampuan kita, benar-benar sesuai, itu insya Allah akan dimaafkan oleh Allah kalaupun kurang. Tapi kalau untuk urusan niat, walaupun sempurna kemudian pelaksanaannya, itu cenderung nggak dimaafin, Mas. Cenderung nggak diterima. Ada orang sedekahnya betul, misalnya sedekahnya di masjid, tapi pengen disebut misalnya, nggak diterima oleh Allah. Nah makanya menurutku permasalahan non fisik ini lebih penting daripada permasalahan non fisik. Permasalahan fisik. Kalau di dalam kalau orang di dalam Islam dia sudah benar-benar paham tentang masalah non fisik, masalah hati, masalah niat, masalah cinta pada Allah, insya Allah kedepannya itu akan lebih mudah. Umroh misalnya, kita udah benar-benar niat ini adalah undangannya Allah, ya sudahlah kita udah kayak orang diundang. Namanya orang diundang ya sampai di sana ya apapun dinikmati. Tapi begitu ada orang yang niatnya sudah nggak benar gitu kan ya, walaupun dia ngerti teknisnya, dia paham dan hafal, tapi tetap aja nggak ada nilai dalam perbuatan dia. Karena nilai itu kan tergantung niat. Kalau dia niat tapi lebih sempurna lagi gimana Tat? Nah itu pahalanya lebih banyak. Nah, itulah makanya kan contoh misalnya di dalam Islam ini Islam konsisten sekali. Contoh misalnya Islam mengatakan, kata Rasulullah dalam Islam tuh pandangan orang tentang baca Quran misalnya sama kayak sholat kan ya. Apakah baca Quran hukumnya bisa, baca Quran tuh hukumnya wajib? Tidak. Yang wajib itu belajarnya. Jadi yang wajib itu belajarnya. Ada orang-orang yang sudah belajar Mas, entah kenapa sulit banget lidahnya Mas. Itu ngomong fa jadi pa, itu orang Sunda misalnya. Orang Minang ngomong kok jadi ka misalnya. Dia nggak bisa sempurna dalam mengucapkan Al-Quran. Apalagi dalam lidahnya orang Indonesia kadang-kadang kebolak-balik Mas. Itu kan ya. Do jadi za jadi segala macam kebolak-balik. Nah, kalau dia misalnya terbata-bata dalam mengucapkan Quran, itu masih dapat dua pahala. Satu pahala adalah pahala baca Quran, satu lagi pahala terbata-bata. Malah lebih enak kadang-kadang. Contoh ya, ada orang lancar baca Quran, alam nasyrah laka sadrak, udah dapat pahalanya 1 huruf 10 pahala. Nah kalau ada orang baca Quran nggak bisa, alam gitu. Udah berapa kali diucapkan alam itu. Nah berarti udah berapa kali lipat pahalanya, karena pahala susahnya dapat, pahala baca Qurannya dapat. Jadi Islam konsisten. Jadi kalaupun kita dalam masalah teknis kita merasa masih banyak kurang, bagus. Merasa sudah pro, itu yang justru nggak boleh. Tapi yang benar-benar kita harus lurusin adalah niat kita sebenarnya. Tadi rasa cinta, rasa pengen untuk menyenangkan Allah sesuai dengan perintah Allah dan seterusnya. Itu yang paling penting. Ya saya alhamdulillah pernah umroh juga Tat. Walaupun itu bukan undangan, maksudnya kayak endorse ya jatuhnya. Astagfirullah. Tapi betul. Sedikit saya potong ya. Dalam pandangan kita, umroh itu adalah undangan, apapun itu. Ada teman saya yang saya ajak dia, yuk namanya Fuad, kita pergi umroh yuk. Dia juga masih bertanya-tanya sampai pergi ke sana Mas. Kenapa harus saya yang pergi? Kan masih banyak yang lain. Umroh ini nggak masuk bucket list saya dalam tahun ini. Dia bilang bucket list dia pergi ke Seoul misalnya. Pergi ke Korea karena dia suka Korea. Kenapa saya dan segala macam. Disitulah kita jelasin bahwa umroh itu bukan pilihan kita. Adapun saya ngajak kamu itu cuma masalah syariatnya aja, masalah kenyataan. Tapi sebenarnya yang ngundang kita tuh Allah.
Karena yang nganggap hambanya itu pantas atau tidak Allah, mau percaya mau enggak itu, tapi itu kenyataannya. Buktinya adalah kalau seandainya umroh itu bukan undangan, banyak orang lebih kaya daripada kita tapi nggak bisa pergi. Iya juga. Ada orang yang pergi Mas sampai bandara itu nggak masuk ke Ka'bah Mas, nggak, maksudnya sampai bandara dia stres, lalu kemudian sakit, lalu kemudian pulang lagi. Setelah zamannya pulang lagi. Ada yang nyampe hotel Mas sakit sampai pulang. Ada yang nyampe hotel nggak sakit nggak apa, kayak istri saya haid, nggak bisa ibadah di masjid. Umroh itu undangannya Allah. Sesukanya Allah mengundang siapa. Nah syariatnya ya ada orang dapat endorse, ada orang misalnya dibayarin, ada orang misalnya dengan uangnya sendiri, itu syariat. Tapi esensinya umroh itu undangan. Iya soalnya waktu pas umroh itu memang kalau secara mental sih belum siap tapi ya. Tapi mau nggak mau karena di endorse ya. Ya udahlah berangkat aja. Dan hari pertama nyampe di Madinah dulu sih Tat. Kalau saya itu memang ngedemam dulu tuh awal-awal Madinah. Apalagi kan saya sendirian ya di endorse tuh memang berangkat sendirian, perwakilan. Iya belum nikah Tat waktu itu. Belum nikah. Dan harusnya sama almarhum bapak saya. Cuma waktu itu bapak lagi sakit-sakit jadi nggak bisa berangkat. Jadi ya udah saya berangkat sendiri aja deh. Soalnya nggak bisa di cancel kan. Betul. Pas berangkat sendiri emang di kamar itu bertiga sama orang yang saya nggak kenal Tat. Jadi nggak enak ya. Iya, jadi kayak makin kayak bahkan ngomong ke pihak endorse aja, saya boleh kamar sendiri segitunya Tat. Boleh kamar sendiri nggak saya pas saya awkward nih sama orang nggak saya kenal gitu. Nggak bisa Mas Kemal harus bareng-bareng. Emang gitu aturannya. Oh ya udah oke. Akhirnya sekamar berempat, hari pertama demam dan di situ ada bapak-bapak emang. Nah percaya nggak percaya, ternyata bapak itu akhirnya kita solid sih memang ke Gua Hiro bareng aja jadi solid gitu. Cuma si bapak-bapak ini entah kenapa akhirnya menjadi sosok bapak saya gitu, menggantikan gitu yang tadinya saya harus ngurus bapak saya untuk tawaf apa segala macam, safa marwah gitu. Akhirnya saya jadi ngurus beliau ini. Ajib. Jadi gitu Tat. Tapi memang begitu sholat di situ Tat ya, karena mentalnya bukan mental mau ibadah, keterharuannya tidak ada. Betul. Lewat makam Nabi ya merinding tapi kayak udah gitu. Lihat Ka'bah pun berharap mau nangis pun tidak. Sampai pada akhirnya ngelihat orang-orang sholat kayak orang-orang Arab ini sholat kayaknya semau-mau mereka ya. Kayaknya entah dia mazhab apa kita nggak tahu ya. Tapi jelas kayak kok sholat begitu ya? Ya pegang-pegang lagi ya apa pokoknya nggak sesuai dengan apa yang saya aja ya maksudnya orang Arab ternyata di situ saya nyadar yang itu tadi yang mungkin mungkin ya udah yang penting cinta Allah aja ya. Betul. Gitu-gitu Tat. Ya itulah memang pentingnya kenapa kita tapi apapun keadaannya itulah undangan namanya. Ada orang nanya sama saya, Ustadz kalau umroh itu adalah undangan dan haji itu adalah undangan, how come misalnya ada orang yang bandit misalnya, udah kita tahu lah dia tuh bandit atau orang yang gak pantas banget, kenapa bukan aku? Itu yang aku bilang undangan tadi. Dan bisa jadi undangan kepada dia itu adalah ya karena Allah pengen dia untuk bertaubat misalnya, bisa jadi. Atau bisa jadi itu adalah sebuah kejadian Allah undang dia supaya untuk jadi sebuah ujian bagi orang-orang yang belum pergi. Bisa jadi apapun itu ya. Itu kan namanya kita sudah bilang bahwa itu kan Baitullah. Itu kan rumahnya Allah. Dan kita sudah tahu bahwasanya setiap orang-orang yang umroh misalnya ketika dikatakan duyufur rahman, tetamunya Allah, berarti ya kalau tetamunya Allah ya yang punya rumah itu terserah dia mengundang siapa. Bukan berarti karena kita punya duit kita bisa bertamu ke tempat orang. Misalnya contoh, kalau misalnya nggak diundang sama Mas Kemal ya aku nggak akan berada di sini dong. Tapi karena Mas Kemal undang aku ya aku berada di sini. Nah Mas Kemal undang siapa itu terserah Mas. Gitu kan. Bukan berarti kalau tiba-tiba ada orang lebih terkenal, lebih pintar daripada aku, dia datang ke sini, saya mau dong ikut podcastnya. Oh saya nggak undang kamu, gitu kan? Kira-kira gitu. Persis sebenarnya. Iya. Tapi memang karena Arab sekarang udah modern juga ya Tati. Maksudnya ada Starbucks, ada McD. Benar. Jadi kayak keusuhannya tuh mulai gitu-gitu. Itu yang termasuk yang kita kritik kemarin. Yang kita kritik adalah kebanyakan influencer sekarang ketika pergi ke sana bukan cuma umroh, tapi mereka ternyata membarengi dengan yang lain. Entertainment, mereka lalu kemudian pergi ke Laut Merah dan segala macam. Itu yang kemarin kita ketika saya coba jelasin kepada jamaah, kenapa sih Ka'bah itu adanya di Arab? Itu karena sesederhana karena di Arab nggak ada apapun selain Ka'bah. Sehingga orang nggak bisa nyambi. Coba bayangin kalau Ka'bah di Indonesia misalnya. Kalau Ka'bah di Indonesia orang habis umroh atau habis haji misalnya, mereka pergi ke pantai dong. Gitu kan ya. Artinya ada ya kita nggak tahu hati orang, tapi kita kan menjaga niatnya susah Mas ya. Artinya menjaga yang non fisiknya susah. Saya niatnya mau umroh misalnya, tapi kadang-kadang kan itu aja sekarang udah teralihkan dengan handphone, dengan kemudian selfie dan segala macam, dengan mereka bikin konten dan seterusnya. Walaupun tadi yang kita bilang endorse dan seterusnya. Nah ini kan masalah hati kan kita nggak bisa judge pada orang. Cuman kan
kan kalau kita jaga ya. Nah, sekarang itu di sana itu tadi kita bukan hanya ketika umroh tuh bukan hanya umroh, tapi sudah banyak tempat main, sudah banyak kafe dan segala macam. Ya itulah pintar-pintarnya kita, Mas. Iya. Nah, jadi kalaupun mau pergi ya gunakan untuk manfaat. Contoh misalnya, saya pergi sama istri saya pergi ke kafe juga. Cuma perginya sama istri saya karena dia minta Abi, pergilah Abi, kita ngopi yuk dan segala macam. Ya udah ayo kita ngopi. Nah, kenapa? Karena untuk nyenengin istri. Nah, jadi kita pakai juga sesuatu yang nggak cuma kosong gitu loh maksudnya, tapi ya sesuatu yang manfaat. Iya dan makan al-baik ya. Ya, itu udah wajib ya sekarang di sana. Tapi memang waktu berangkat ke sana kan ada cerita ini menarik juga karena waktu itu Ustadz pernah ada di FYP saya soal mengkasihani ya, kita masuk ke cinta dari kasihan. Betul. Jadi waktu itu pas saya umroh ke sana karena saya lihat Ka'bah, saya sering cerita juga sih ada di beberapa podcast. Tapi begitu saya ke sana lihat Ka'bah hari pertama dari Madinah itu saya tidak terharu. Saya makan tuh di Grapari Telkomsel atau apa barengan sama jamaah yang lain. Terus ada satu ustadz gitu masih muda seumuran saya, dia itu jalan kaki dari pokoknya dari mana dia dari Indonesia jalan kaki sampai ke Mekah akhirnya. Nah di sana itu dia cerita kalau karena dia orangnya juga anak muda jadi gue lo aja. Terus dia bilang Mal itu apa namanya istilahnya. Nah dia ngobrolnya gini sih Tat. Dia memang karena ini ngobrolnya santai ya. Surga neraka tuh gimana digituin. Ya ini aja sih surga menurut gue ya dingin, adem, ada kolam gitu-gitu enak gitu. Neraka tuh panas. Itu kan yang kita pikirin sama ini. Coba bayangin aja katanya, asumsi aja. Jangan-jangan neraka itu bukan panas gitu, bukan. Tapi jangan-jangan neraka itu orang-orang yang dicuekin sama Allah. Di surga ini orang-orang yang dicintai sama Allah. Lu punya pacar nggak? Lagi jomblo gitu. Tapi pernah punya pacar kan? Pernah. Coba lu berantem sama pacar lu, terus habis itu lu dicuekin dah gitu. Galau nggak dulu di rumah? Pasti pengen nelpon kayak ada apa sih? Ayo kelarin masalah ini. Gak enak nih perasaan nih gulana galau nih. Gitu-gitu. Jangan berantem, jangan cuekin aku gitu. Akhirnya gua dicuekin 3 hari, galau nggak mau makan, sedih, depresi. Begitu dia angkat telepon lagi, seneng lagi, gitu kan. Nah itu baru lu dicuekin pacar Mal. Coba dicuekin Allah gimana, dan itu pokoknya sampai seumur hidup lah udah dicuekin Allah. Itu nggak enak. Makanya kita ini ibadah ini semuanya ini cuma untuk ngambil rasa cintanya Allah supaya kita disayangin. Makan dan pacar sama analoginya kan. Manggil sayang rumah kosong, OTW, langsung lari ya. Langsung dipanggil, jemput aku sekarang, Bapak OTW. Ibu pergi ya. Iya langsung cabut. Kan Allah juga sistemnya manggil juga tapi betul. Lewat azan. Allahu Akbar. Lu bayangin orang yang kita kejar cintanya seumur hidup nih, dia manggil lo nggak langsung ke masjid mah. Betapa kalau itu cewek, betapa marahnya nih Allah sama lu gitu. Jadi gimana caranya lu bisa dapatin cintanya Allah kalau lu aja dipanggil nggak mau langsung pergi ke masjid, nggak mau sholat, marah itu pasti. Kayak cewek aja marah. Itu makanya. Nah dari situ langsung ke masjid ya. Langsung ke Ka'bah. Nangis ada-adanya sampai ingat ya Allah sholat kadang-kadang jam 3 sholat kadang-kadang gitu Tat. Ya itu yang maksud saya pro. Jadi itu yang maksud saya pro. Yang pro itu tadi ketika dia sudah menyadari efek tadi yang pembahasan non fisik yang nggak kelihatan bahwa saya tadi kayak cewek dan segala macam. Tapi kalau kita bahas itu sama orang yang belum punya rasa cinta, nggak ngefek. Dia akan ngerasa tadi Allah itu kayak sadis banget ya. Kayaknya Allah itu kayaknya caper banget sih dan segala macam. Allah kan bukannya nggak perlu manusia ya, kok dia kayak cewek. Dan nah itu tadi aku yang tadi saya bilang bahwa saya orang tuh nerima beda-beda, tergantung kadar cintanya seperti apa. Nah dan enaknya di sana itu hati kita kan jadi lembut. Jadi apapun yang dinasihatin pada kita jadi masuk. Nah makanya balik lagi sebenarnya kalau kita lihat ada orang ketika dia belum melakukan apa yang kita lakukan ya kita nggak boleh judging memang kepada dia. Dan contohnya misalnya kalaupun kita sudah menjelaskan bahwasanya ketika Allah itu seperti perempuan atau kekasih kita yang minta kekasih yang manggil kita misalnya, tiba-tiba kita nggak mungkin melewatkan panggilan itu. Lalu bagaimana dengan azan? Toh terus ketika dia pas azan dia belum pergi ke masjid juga, bagi saya juga tidak menjadi problematika besar. Kenapa? Karena ya kita tetap lihat ya berarti kita belum bisa untuk memunculkan rasa cinta yang sama seperti yang kita punya. Jadi nah itu intinya yang kita harus concern tuh di situ, bukan pada perbuatan dia. Tapi menimbulkan rasa cinta sama kan kalau tadi kita analoginya adalah cewek atau cowok pacaran, betul. Itu kan kita lihat secara wujud ya. Nah gimana cara menimbulkan rasa cinta yang gaib ini gitu? Betul. Sebenarnya nggak gaib juga. Karena rasa cinta sendiri itu sebenarnya juga sesuatu yang nggak kelihatan juga sebenarnya. Tapi kalau untuk memunculkan cinta pada Allah, sebenarnya cukup dengan kenal Allah.
sama seperti ketika kita kenal dengan seseorang. Nah makanya kenal ini kan tidak harus ketemu. Kadang-kadang ada orang kenalan cuma ingat Mas Kemal umur berapa ya? Sekarang 30-an? 33 ya. 33 berarti masih sempat ngerasain MIRC nggak? Masih lah. ASL PLS itu. Oh iya, asal bisa, please ya. Orang bisa jatuh cinta loh dengan itu Mas. Cuma ASL PLS cuma ketikan doang Mas. Pertanyaan apakah kita jatuh cinta dengan ketikan? Tidak. Yang kita jatuh cinta adalah dengan karakter yang kita bayangkan, yang kita kenal daripada dia. Kalau omongannya kayak begini, nih kayaknya orang nih berkelas nih. Kalau kayak gini nih kayaknya nyenengin saya, kayaknya kita cocok. Padahal cuma ngechat doang Mas. MRC doang Mas, namanya siapa? L Arkansas itu misalnya. Dan kita nggak tahu wujudnya ya. Nggak tahu wujudnya, bahkan kita cowok atau cewek. Iya benar. Nah tapi kan kita kan jatuh cinta karena kita merasa kenal, gitu kan ya. Bahkan cuma dengan tulisan, Al-Quran juga tulisan, gitu kan ya. Artinya kalau kita merasa kenal dengan Allah, kita bisa mencintai Allah. Artinya kalau kita tahu, contoh kayak gini lah misalnya, ketika seseorang itu misalnya ketika dia punya ayah dan ibu, dia punya ayah dan ibu dan dia bisa mencintai ayah ibu ketika dia ngelihat. Pertanyaannya berapa banyak orang yang ibu dan bapaknya masih hidup tapi bantah sama bapak ibunya. Jadi kan nggak harus, kan ini kan sebaliknya Mas, kita kan nggak harus untuk lihat atau untuk fisiknya ada untuk kita munculin cinta, karena belum tentu juga orang fisiknya ada juga dicintai. Ada berapa orang tuh sudah benar-benar harus untuk, saya tuh udah ngelahirin kamu loh, ini loh fotonya waktu kecil, itu kamu lahir tuh kayak gini loh bentuknya, ketika kamu sakit nih, ini ibu nih, anak tetap keras kepala. Berarti kan dia nggak bisa untuk menyadari itu. Beda dengan ada orang yang walaupun dia nggak ngeliat Allah, tapi dia bisa menyadari, dia terpisah ratusan tahun dengan Rasulullah, tapi dia masih merasa sayang dengan Rasulullah. Itu adalah sesuatu yang memang ya tergantung cara orang mengenali. Maka di dalam Al-Quran, kalau orang nggak kenal Allah, ya orang nggak mungkin bersyahadat. Kalau orang nggak bersyahadat, dia nggak mungkin menjalankan tadi yang kita bahas di depan tadi, rumitnya Islam atau detailnya Islam. Contoh, ada salah satu temanku namanya Mas Jaya Setiabudi kalau kenal. Pakar UMKM. Dia juga mu'alaf Chinese. Dan orang-orang mu'alaf ini kan ditanya beda-beda Mas. Kenapa kamu masuk Islam? Dia jawab gini, saya ini adalah seorang pembuat sistem UMKM. Dia bantuin banyak orang-orang UMKM dan dia buat sistem bisnis. Dia bilang karena saya buat sistem bisnis, saya tahu bahwa detail itu penting. Nah karena detail itu penting, maka sistem tuh benar-benar harus dibuat secara detail untuk meminimalisir segala sesuatu yang kita nggak duga. Nah karena itulah saya bilang saya suka Islam. Kenapa? Begitu dia ngeliat Islam, dia bilang Islam tuh rumit banget, aturannya banyak. Maka dia bilang yang buat nih pasti nggak main-main. Coba lihat ya, ini Islamnya sama nih Mas. Ini Islamnya sama, tapi ada orang yang lihat, wah rumit banget nih, parah nih. Nah, ada satu lagi bilang, wah ini gila nih, ini yang buat nggak mungkin main-main nih. Ambilnya situ ya, point of view-nya ya. Jadi banyak point of view. Artinya kalau kita, makanya kita bilang semakin pro orang, dia semakin detail. Ketika orang semakin pro, dia akan semakin perhatian pada yang detail. Karena orang-orang barat bilang aja devil lies in details. Yang namanya setan itu kan dia bersemayamnya di tempat-tempat detail. Makanya kenapa perencanaan itu harus detail untuk meminimalisir setan itu. Meminimalisir ketidakpastian itu kan gitu kan. Nah, Islam itu sangat detail Mas. Saking detailnya itu kalau kita terapkan dan sesuai dengan detail itu, kita merasa nggak terbebani justru. Justru kalau ada orang pergi ke puncak terus di pinggir jalan tuh nggak ada pembatas jalan Mas, itu malah ngeri Mas. Lah kita tuh kayak pergi ke puncak tapi ada pembatas jalannya banyak, nah itulah namanya aturan tuh. Ya biar kita nggak masuk jurang, kita nggak apa. Tapi proses Ustadz sendiri akhirnya mencintai Allah gimana? Kan Ustadz mualaf tadi kan. Betul. Dan itu kita semua udah tahu gitu. Ya, ada satu yang saya nggak bisa nafikan. Pertama yang saya nggak bisa nafikan adalah bahwa Tuhan ini eksistensinya pasti. Itu saya nggak bisa nafikan. Kenapa? Karena saya udah cerita dalam banyak kajian saya bahwasanya ketika orang tuh berpikir, maka dengan berpikir itu dia akan dapat satu eksistensi yang nggak akan bisa untuk dinafikan. Yaitu adalah Tuhan. Nah ketika saya dapat Tuhan yang eksistensi tidak bisa dinafikan, maka saya tahu juga bahwa saya pasti diciptakan dari eksistensi ini. Karena saya tidak bisa punya bukti yang lain. Kalau kita cerita panjang, tapi intinya adalah Tuhan ini pasti ada setelah kita berpikir, dan berarti Tuhan menciptakan saya. Nah kalau Tuhan sudah menciptakan saya, berarti apapun yang saya nikmati sekarang, itu kalau nggak atas izin Allah itu nggak bisa. Kita sampai pada titik begitu. Nah itu pun menjadi sudah salah satu alasan yang sangat kuat bagi kita untuk mencintai Allah. Maka di dalam Al-Quran tuh dalam surat Quraisy itu Allah katakan, kalau kalian nggak bisa menghargai apapun yang Allah berikan kepada kalian, kalian nggak bisa menghargai nafas, kalian nggak bisa menghargai istri yang diberikan, atau suami, ataupun anak-anak, ataupun makanan, ataupun segala macam, semua nggak bisa dihargai. Minimal dua, Anda dikasih rasa aman dan Anda dikasih rasa kenyang.
Dah kalau nggak ada Allah, dua itu nggak bisa Anda nikmati. Cuman kan orang kan nggak mau untuk misalnya untuk in depth ke situ. Orang baru bisa in depth biasanya kalau dia sudah hampir mati. Dia baru ngerasa tuh. Makanya orang-orang yang nggak punya Tuhan mendadak dia akan merasa bahwa dia harus berharap pada satu. Mas coba lihat Mas, orang-orang Barat tuh Mas ya. Dia bilang dia nggak percaya sama Tuhan. Tapi dalam titik hidupnya yang paling rendah, dia akan mengharapkan sesuatu yang terjadi secara miraculous. Ya kan ya? Artinya coba bayangin Mas, seumur hidup dia berbicara tentang hukum dunia. 1 + 1 sama dengan 2, 3 + 3 sama dengan 6. Lalu kemudian 9 pangkat 9 sama dengan 81 misalnya dan seterusnya. Itu semua yang dipelajari adalah tentang yang pasti-pasti, tentang ilmu pasti mereka bilang. Bahkan mereka seolah-olah sudah mendewakan ilmu pasti sains itu. Tapi ketika mereka udah mau mati Mas, atau dalam sakit keras, ataupun dalam masalah besar yang mereka nggak bisa harapkan, yang mereka harapin apa Mas? Keajaiban Mas. Mereka bukan ngarepin ilmu pasti karena saya sudah PhD nih gitu kan. Saya pasti bisa nyelesain masalah ini. Enggak, tapi mereka bilang ya saya expect something miraculous. Saya expect something different dan seterusnya. Karena dia tahu bahwa kalkulator dunia tuh gitu-gitu aja. Karena dia hitungan dunia tuh gitu-gitu, itu udah terprediksi sama dia. Dia perlu sesuatu yang miraculous. Makanya manusia tuh senantiasa berharap tentang miraculous. Kadang-kadang kalau saya kritik peradaban Barat tuh gini, seumur hidup mereka bahas segala sesuatu yang bersifat fisik, tapi yang mereka cari di dunia tuh yang bersifat non fisik. Kan lucu. Orang-orang Barat coba ditanya, apa yang mereka cari? In search of happiness. Kami mencari kebahagiaan. Ya masalahnya lu nggak pernah belajar untuk untuk dapat kebahagiaan. Lu belajar di sekolah gimana cara dapat duit. Lu belajar di sekolah gimana cara cukup secara materi. Tapi yang lu cari tetap itu ya. Segala sesuatu yang bukan material. Kebahagiaan. Gimana sih? Itu kan. Makanya di dalam Islam itu nanti kita coba akan bahas in depth juga dalam beberapa kajian nanti. Tapi yang jelas di dalam Islam kita tuh dari awal tidak diharamkan, bahkan encourage untuk belajar segala sesuatu yang bersifat fisik. Tapi kita dari awal di dalam Islam diajarkan bahwa hidup kita ini bukan tentang fisik. Maka Islam tidak pernah mewajibkan orang jadi kaya, apalagi mewajibkan orang jadi miskin, atau tidak melarang orang jadi miskin, juga tidak melarang orang jadi kaya. Tapi yang Islam ajarin itu adalah bagaimana merespons semua kondisi itu, mau dia kaya, mau dia miskin segala macam. Karena Islam tahu problematikanya bukan masalah material, problematikanya itu masalah respons. Ujian itu yang membuat kita berhasil ujian bukan masalah pertanyaan, mau pertanyaan kayak apa terserah, yang penting kita bisa jawab. Nah Islam itu jawaban, answer, bukan soal. Ya dan selalu ada jawabannya Nah tapi kan banyak orang-orang kayak itu ini apa, temen gue kagak sholat kaya banget, sukses, enak banget hidupnya. Gue yang rajin sholat nggak sukses. Nah gitu tuh kenapa tuh? Itu betul kalau tujuannya adalah dunia tadi. Jadi kan terjawab. Jadi kalau tujuannya adalah dunia, pasti dia akan nilainya dari dunia tadi kan. Dia ternyata hidupnya masih sukses. Sebentar, kamu bilang sukses itu apa dulu kan gitu kan ya. Tapi coba lihat ya, kalau ada orang nggak sholat, lalu dia kemudian nggak peduli pada agama dan segala macam, dia pasti punya masalah-masalah yang lain. Hidup itu ada tumbalnya. Kalaupun tidak ada tumbalnya, pasti nanti akan ada di sisi akhirnya pasti akan ada tumbalnya. Kenapa? Karena di dalam Islam kita juga meyakini bahwa orang itu akan dinolkan rekeningnya sebelum dia mati. Dan itu bagus tuh. Yang nggak bagus tuh kalau nggak nol sebelum mati, itu nggak bagus tuh. Contoh misalnya berapa banyak kita lihat cerita-cerita kayak Musa, Namrud dan segala macam. Bayangin Mas, kalau kita merasa hidup ini nggak adil, kita cuma hidup berapa lama sih Mas? Aku baru hidup 39 tahun, Mas baru hidup 32 tahun atau 33 tahun. 33 tahun. Lalu kita bilang kadang-kadang hidup itu nggak adil. Aku udah sholat berkali-kali, tapi kok kayaknya aku nggak berhasil dalam masalah agama, atau aku nggak berhasil dalam masalah kehidupan, bisnismu masih gitu-gitu aja. Aku suka sama orang, dia dinikahi sama orang lain, misalnya kayak gitu. Lah kenapa aku dan segala macam? Padahal kita baru ibadah berapa lama? Lah kita nggak lihat nih, Fir'aun itu bikin kebijakan setiap anak laki-laki Yahudi yang lahir itu harus disembelih di depan orang tuanya, dipastikan mati di depan orang tuanya. Dan ini bukan program setahun 2 tahun Mas, programnya ini berpuluh-puluh tahun Mas, berpuluh-puluh tahun, dan sempat dikasih libur gitu kan ya. Gara-gara orang-orang Mesir protes, ini laki-laki pada mati semua nih gara-gara kamu bunuhin, lalu kami harus pekerjakan siapa gitu kan ya. Lantas udah Firaun, ya udah kita liburin nih beberapa tahun, lahir tuh Harun kakaknya Musa gara-gara di masa libur program pembunuhan tadi itu. Dan mereka menerima program ini bertahun-tahun Mas, dan mereka bilang Tuhan gak adil. Kita udah berusaha untuk baik, tapi kenapa anak kita dibunuhin dan kenapa harus kita? Yahudi kan gak mikir begitu di masa itu ya. Artinya Bani Israel masih tetap percaya bahwasanya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Allah akan memberikan balasan, dan ternyata memang benar dibalas kan. Dan dalam cerita-cerita kan semua kayak gitu.
rekening itu akan dinolkan. Nah karena rekening akan dinolkan termasuk orang-orang kayak tadi itu. Coba contoh misalnya, menarik nih, nanti coba dicek ya. Ya. Masalah pernikahan. Oke. Masalah pernikahan. Siap. Ibu saya pernah nanya, kenapa kamu harus masuk Islam? Memang apa lebihnya Islam di antara agama-agama yang lain? Saya bilang gini, mohon maaf Mi, saya bilang gitu. Tapi di dalam agama Islam kita jelas panduannya siapa. Lalu saya tanya, kalau Mami panduannya siapa? Contoh misalnya, suami terbaik menurut Mami siapa? Ibu saya kan nggak bisa jawab. Lah karena yang dianggap panutan nggak nikah. Ya kan? Nah berarti kan ini kan harus bisa dijawab nih, siapa kalau orang muslim ditanya siapa suami terbaik dalam pandanganmu, meskipun dia kan nggak kenal Rasulullah, meskipun dia nggak tahu Islam, tapi semua perempuan jawabannya pasti Muhammad Rasulullah kan gitu. Siapa contoh seorang ayah yang terbaik? Rasulullah. Siapa contoh seorang teman terbaik? Rasulullah. Siapa contoh kepala negara terbaik? Rasulullah. Itu jawaban, setidaknya jawaban apa ya, teoritis seorang muslim. Tapi ya memang benar ada contoh-contoh beliau dalam menghadapi problematika keluarga. Yang ini nggak ada di tempat yang lain kan gitu kan ya. Nah yang menarik lagi adalah aku pernah baca bestseller buku tentang apa ya, nasihat pernikahan. Itu ditulis oleh seorang perempuan. Aku lupa namanya siapa. Tapi dia nulis buku bestseller itu Mas setelah 7 kali gagal dalam pernikahan. Wow. Coba bayangin, 7 kali gagal dalam pernikahan. Pertanyaannya, sepintar apapun seorang manusia, dia nggak akan bisa untuk bisa sukses dalam seluruh kehidupan dia. Anggaplah dia tadi ya, dia bisnisnya masih jalan, anaknya banyak dan segala macam. Tapi kita yakin kita yakin keluarganya baik-baik saja. Keluarganya baik-baik saja kok, dia kelihatan romantis sama istrinya. Kita yakin dalamnya begitu. Atau dia romantis banget, tiba-tiba bunuh diri. Coba bayangin. Yang kita lihat loh, punya uang, punya mobil, segala macam, punya anak banyak, istri ada, cantik, artis lagi Mas, bunuh diri. Ya. Ada yang istrinya, ya Allah Mas, Song Hye Kyo tuh kurang cantik apa Mas? Gitu kan. Lah cowoknya secakep apa tuh? Ya. Gitu kan ya. Tapi ternyata kan cerai juga. Iya. Nah, ternyata kan nggak serta-merta ketika kita bisa memerankan jadi orang yang sukses atau memerankan jadi orang yang romantis, lantas rumah tangga kita pasti berhasil. Urusan itu baru rumah tangga, belum urusan yang lain. Tapi tadi kalau ngomongin soal rumah tangga tadi dulu saya kayaknya lupa ya kajian siapa ya. Pokoknya dibilang gini, nanti makanya Ustadz Fail lurusin aja. Cuma dibilang kayak gini. Kenapa kita itu menikah itu menyempurnakan agama? Karena anggap aja agama kita sekarang 50% misalkan kalau persen ya. Terus katanya menikah itu jadi 100% menyempurnakan agama. Kenapa? Karena justru yang paling banyak cobaannya, Tat. Jadi semakin dicoba kan penghapusan dosa, terus abis itu kita justru semakin banyak cobaan kan Allah lagi sayang-sayang sama kita, kebalik kan. Betul. Pola pikirnya. Itu benar Tat. Begitu. Ada yang menarik. Menikah itu menyelesaikan setengah agama. Karena gini Mas, seluruh nafsu manusia itu cuma ada di 2. Oke. Satu dari sini, mulut. Atau kalau enggak ya perut. Oke. Ya mulut perut sama lah Mas. Mulut perut itu nafsu fisik. Yang satu lagi di bawah perut. Ya benar. Makanya puasa itu kan cuma menahan 2, menahan keinginan perut dan menahan keinginan di bawah perut. Ya kan? Lah kalau kita udah nikah Mas, yang di bawah perut udah selesai Mas. Lah berarti tinggal setengahnya lagi. Perut. Kalau urusan nikahnya benar. Nah kalau urusan nikahnya nggak benar, kebetulan dapat istri yang misalnya cerewet, atau dapat istri misalnya ujian. Lah itulah kenapa di dalam Islam tuh ada guyonan. Ulama-ulama tuh punya guyonan. Guyonan ulama-ulama apa Mas? Salah satu syarat untuk menjadi wali adalah punya istri yang cerewet. Dan banyak cerita-ceritanya tentang wali-wali ini yang punya istri cerewet gitu kan ya. Jangankan kita, Umar bin Khattab itu pernah datang ke masjid. Datang ke masjid tidak dalam waktu sholat Mas. Itu orang rame di masjid. Lalu kemudian Umar bilang, wah rajin-rajin nih orang-orang ya. Ketika ditanya, ternyata lagi ribut sama istri. Kabur dari rumah tangga. Lah Umar pun ke situ karena ribut juga sama istrinya. Healingnya ke masjid ya. Lah, jadi healingnya ke masjid. Nah artinya kita bisa lihat bahwa salah satu syarat orang jadi wali itu ya punya istri cerewet tadi. Karena istri cerewet itu adalah ujian bagi laki-laki. Tapi kita tahu bahwa di dalam Islam bukan hanya tadi menjadikan seorang laki-laki itu sabar, tapi Islam juga menyediakan instrumen-instrumennya, instrumen pendidikan, instrumen pengajaran, instrumen untuk pembimbingan kepada mereka, bahkan instrumen rewards and punishment-nya ada. Makanya dalam Instagram saya tulis kemarin, semua salah laki-laki. Di dalam Islam itu kan kalau seandainya kita ada sesuatu problem di dalam rumah tangga, itu yang ditunjuk harus kita dulu.
Kita nggak boleh nunjuk yang lain karena kita itu yang tanggung jawab atas mereka. Karena begitu kita lagi salaman tuh sama bapaknya, bapaknya bilang saya nikahkan anak saya Fulanah binti Fulan kepada kamu dengan mas kawin sekian. Kita jawab saya terima nikahnya. Ijab kabul tuh selesai mas, itu pindah tuh. Semua kewajiban bapak tuh pindah ke suaminya dan suaminya punya tambahan. Bapaknya nggak boleh ngeliat dia telanjang, suaminya boleh. Jadi suami itu lebih tinggi daripada bapaknya karena dapat seluruh hal yang dimiliki bapaknya plus boleh ngelihat anaknya telanjang. Itu bapaknya aja nggak boleh. Itu kan ya. Nah, artinya apa yang termasuk dipindahin tuh mas? Dipindahin dosa bapaknya kalau anaknya ini bermaksiat. Dosa anaknya dipindahin ke suaminya, awalnya milik bapaknya. Kalau bapaknya nggak bisa ngajarin dia untuk jadi baik, yang kena bukan bapaknya lagi karena sudah diserahkan. Itu namanya ijab kabul tuh itu. Kamu sekarang tanggung jawab, bukan saya lagi. Oh, itu. Iya. Tapi kalau ibaratnya tuh kan banyak orang juga kayak soal ngomongin soal jodoh gitu tadi. Ini gimana ya caranya? Ini jodoh saya nggak ini ya gitu. Maksudnya apa yang ini, apa si A, si B, akhirnya sholat istihoro itu memang se-worst itu Tat. Saya meyakini bahwasanya tadi ya kita harus tahu dulu tentang masalah itu, pembahasan panjang tapi saya coba singkat ya. Singkatnya begini, bahwasanya jodoh itu adalah sesuatu namanya takdir. Dan takdir itu gak usah dipikirin. Di dalam Islam kita tidak diminta oleh Allah untuk mikirin masalah takdir. Kenapa mas lahir dari keturunan Arab? Itu gak usah dipikirin, itu takdir. Itu namanya takdir tuh nasib. Nah salah satunya adalah rizki. Rizki kita tuh juga gak usah dipikirin. Yang kita pikirin adalah gimana cari rizkinya. Tapi jangan pernah mikirin rizkinya. Rizki itu sudah di tangan Allah. Contoh misalnya, kalau ada orang bilang, saya ini rizkinya dapat miliaran atau dapat jutaan. Itu salah. Karena kita lagi mikirin takdir. Sedangkan takdir itu sudah ditentukan dan gak usah dipikirin. Tapi pertanyaan yang benar adalah gimana caranya agar saya bisa dapat miliaran? Atau gimana, kenapa saya cuma dapat jutaan? Bukan puluhan, bukan ratusan. Itu di bawah kekuasaan kita, di bawah kemudian pilihan kita. Maka itu harus kita pikirin. Jodoh sama mas. Ini jodoh saya atau bukan ya? Gak usah pikirin. Karena jodoh itu takdir. Yang harus dibikin adalah saya mau kemana, saya perlu kayak apa? Nih sekarang saya tanya mas. Oke. Mas keluarganya punya istri berapa mas? Keluarganya punya istri. Istri ada berapa? Istri keluarga nih. Bukan. Istri saya. Ya satu. Anaknya? Lagi hamil. Alhamdulillah. Mobilnya apa mas? Saya Baleno Tat. Oke, berarti 5-seater. Iya, 5-seater. Saya punya istri 1. Oke. Anak saya 4 mas. Berarti ada 6 orang. Iya. Menurut mas mobil saya sedan atau 7-seater? 7-seater harusnya. Betul. Itulah namanya pasangan mas. Pasangan itu kita rencanakan dan kita tahu kita tuh mau kemana. Pasangan itu kayak mobil mas, persis. Jadi jangan tanya dulu ini kira-kira sedan ini jodoh saya bukan ya? Mau ini bakal mobil saya bukan ya? Atau misalnya saya sukanya karena saya pemain Need for Speed, saya sukanya Lancer. Saya suka Lancer 9, tapi saya nggak pernah beli Lancer 9 mas. Oke. Kenapa? Karena saya cuma bilang ya saya suka, tapi ini bukan untuk saya. Kenapa? Ya jelas karena anak saya 6. Kalau saya beli kendaraan Lancer. Saya satu-satu Lancer, anak saya nggak masuk mas. Nah berarti perempuan itu atau kekasih kita itu atau istri kita itu atau pasangan hidup kita itu tergantung visi kita mau kemana. Kita tuh mau kemana sih sebenarnya? Kalau mau ke hutan jangan beli mobil sedan. Kalau mau untuk jalan jangan mobil off road. Nyusahin diri gitu kan ya. Kalau mau usaha ya belilah pick up. Kalau misalnya mau usahanya lebih tinggi lagi bawa sawit misalnya Fuso lah. jangan beli sedan gitu kan. Itu menyulitkan diri. Nah kita tuh mau kemana dan kita pilih seperti apa. Makanya istri itu persis kayak mobil. Jadi kalau kita mau cari istri, carilah kayak kita cari mobil. Saya mau kemana? Saya perlunya orang berapa? Saya maunya seperti apa medannya dan seterusnya. Nah itu kita pilih. Jadi sebelum kita melakukan apapun juga bertanya tentang ini jodoh dan segala macam, kita lakukan dulu sebab akibatnya. Kalau sebab akibatnya sudah beres, istikharah. Apapun yang terjadi. Istikharah itu ada 2 fungsinya. Pertama, dalam pilihan-pilihan yang kita tidak punya kecenderungan, kita istikharah. Yang semuanya sama. Tuh gimana tuh? Contoh misalnya kayak gini ya. Besok hari Jumat kita sholat Jumat atau tidak istikharah, itu salah.
Karena itu udah nggak ada istikharah dalam kewajiban. Udah ya. Nah, contohnya lagi, dalam mencari jodoh ada 4 kata Rasulullah. Yang pertama adalah wajahnya, yang kedua adalah hartanya, yang ketiga adalah nasabnya, yang keempat adalah agamanya. Maka pilihlah karena agamanya kata Rasulullah. Tapi ada 4 kriteria ini. Ternyata sama-sama ganteng, Mas. Ini cewek ini nyari jodoh sama-sama ganteng, sama-sama agamis, agamanya bagus, sama-sama kaya, sama-sama punya nasab bagus. Cuman satu orang nih kekayaannya misalnya 2 kali lipat daripada yang lain, bukan sama-sama. Ya udah pilihlah yang lebih kaya. Nah, itu artinya nggak perlu istikharah. Tapi kalau 4-4-nya sama, istikharah. Dan dia nggak punya kecenderungan istikharah. Yang mana ya? Nah, kira-kira dia nanti setelah istikharah dia akan cenderung. Itu fungsi pertama istikharah. Fungsi kedua istikharah adalah meminta kepada Allah kemudahan untuk sesuatu yang sudah kita putuskan. Oke. Itu istikharah. Ya Allah, ini yang sudah saya pilih, ya Allah, buat yang lancar ya Allah. Mudahkan ya Allah. Nah, itu istikharah, melibatkan Allah dalam pilihan kita. Jadi ada 2. Jadi kalau bingung nih, benar-benar bingung, nggak ada kecenderungan, istikharah. Sudah milih istikharah nggak ada masalah. Tapi kalau di tengah perjalanan udah istikharah, misalkan ada yang bercerai, Tat. Ya. Itu berarti terus ketemu sama perempuan atau laki-laki yang lain dan ternyata itu lebih long lasting. Berarti yang awal ini salah jodoh gitu. Jodohnya udah selesai. Itu jodohmu, dan jodohmu udah selesai ketika kamu bercerai sama dia. Ada begitu, Tat? Ada. Jadi jodoh itu, takdir itu adalah milik Allah. Makanya kita nggak usah mikirin. Berarti kata orang, Ustadz kalau memang itu jodoh dia, kenapa dia bercerai sama orang itu? Berarti jodohnya sudah sampai di situ. Sudah selesai sampai di situ. Dan dia harus berjodoh lagi dengan orang lain, bisa jadi. Oh, bisa begitu, Tat? Bisa begitu. Makanya nggak usah dipikirin. Pelajaran takdir itu paling memang agak mumet. Dan kita memang istikharah aja yang penting ya, berusaha sebaik-baiknya. Kalau ternyata ini ada yang menyimpang, emang berarti jodohnya sudah selesai. Sudah selesai. Contoh misalnya kayak saya, sebelum saya menikah, saya tahu pasti saya mau jadi apa. Oke. Maka saya tulis dalam surat khitbah saya kepada istri saya. Misalnya salah satu yang saya tulis adalah siap-siap kamu diduakan demi Allah dan Rasul. Saya nggak tahu saya jadi kayak apa, tapi pengennya saya akan memberikan kajian dan segala macam. Berarti saya nggak di rumah lama dong. Berarti kamu mau nggak sama saya kalau saya nggak di rumah? Nanti kalau kamu punya anak, ajarin dia seperti apa keyakinan bapaknya dan segala macam. Dan saya tulis semua tentang masa depan yang saya inginkan, visi saya seperti apa. Dan saya perlu seorang perempuan kayak kamu, saya bilang. Kenapa? Karena saya nggak bisa untuk nyari perempuan yang harus saya ajarin lagi. Saya harus nyari perempuan yang sudah siap, yang sudah jadi, yang sudah dibina, tinggal dibini. Kalau dibini terus belum dibina, aduh. Nanti kalau nggak bisa dibinasakan. itu guyonan. Nggak usah. Nah, saya cari istri yang sudah siap. Dalam bahasa saya nyari istri yang diajak lari, bukan yang sore geret-geret lagi. Jadi yang bukan yang nyusahin saya, tapi yang memudahkan saya. Nah, saya urut tuh semuanya. Maka saya minta kamu. Nah, saya minta cuma 2 dukungan cuma 2 yang saya minta dari kamu untuk saya. Pertama, kamu percaya saya. Yang kedua, kamu dukung saya selama dalam dakwah. Dan jangan 2. Cuma itu aja, karena saya sudah kasih tahu visi saya apa, lalu kemudian saya minta 2 dan saya bilang jangan 2. 1 murtad, 2 selingkuh. Selama kamu nggak melakukan 2 ini, it's negotiable, nggak ada masalah. Kamu nggak bisa masak, nggak apa-apa. Kamu nggak bisa nyuci, it's not a problem. Kamu ngomongnya agak kasar, kita bisa bicara, kita bisa ngobrolin. Aku bisa maafin kamu, aku bisa ngajarin kamu. Kamu nggak ngerti tentang ini, nggak apa-apa, kita cari masalah bareng-bareng. Kamu nggak punya rumah, ngontrak, nggak apa-apa, kita cari solusinya bareng-bareng. Nah, jadi kita harus tentuin dulu mana yang negotiable dan yang mana yang nggak negotiable. Nah, dari mana negotiable dan tidak negotiable itu dari visi. Nah, dari kita udah tahu visinya kemana nih. Contoh, visi kita mau ke Turki nih misalnya. Negotiable-nya apa? Naik pesawat atau naik kapal, itu negotiable. Atau naik pesawat merek ini atau merek itu negotiable. Yang nggak negotiable, naik sepeda itu nggak negotiable. Bisa dipahami Mas ya. Jadi kita udah tahu nih, kita nih mau menikah karena apa dan kapan kita harus menghentikan pernikahan, kita juga sudah tahu. Saya juga membimbing banyak orang ketika dia mau pisah. Dan ketika mau pisah saya tanya dulu biasanya, kamu nikah karena apa? Oh, saya nikah tuh karena belum ngerti agama. Ya udahlah ya gitu kan. Terus sekarang saya mau nanya sama kamu, kenapa kamu nggak mau nikah sama dia? Karena dia nggak bisa begini, karena nggak bisa begini. Oke, mana bisa negotiable, mana nggak bisa negotiable dengan visimu yang sekarang. Kadang-kadang ada yang bisa balik lagi. Kadang-kadang ada yang nggak bisa balik lagi. Dan kalau benar-benar itu nggak bisa negotiable karena benar-benar dia sudah punya visi yang berbeda, biasanya setelah cerai pun satu nikah lagi dan sama-sama baik. Dan jadi berarti bukan aib juga kan, gitu maksudnya. Jadi ya tergantung negotiable dan unnegotiable-nya itu. Nah, terus kalau misalkan ada konflik tadi kan, kalau paling benar adalah ketika ada konflik rumah tangga adalah cerita ke Ustadz gitu ya. Orang yang ngerti. Tapi kalau kita cerita, misalkan saya punya konflik rumah tangga, saya cerita ke editor saya nih, ya kan, itu membongkar aib, dosa atau enggak, Tat? Nah, tergantung editornya punya kemampuan menyelesaikan atau tidak.
Ya kan bisa aja buat sharing aja. Kalau buat sharing aja menurut saya jangan. Apalagi masalah-masalah rumah tangga. Karena itulah dikatakan bahwa perempuan itu adalah pakaiannya laki-laki dan laki-laki adalah pakaiannya perempuan. Alias yang nyentuh kulit kita itu adalah pakaian. Berarti yang tahu daleman kita itu cuma istri. Karena mostly Mas, kalau kita cerita sama orang ada guyonannya. Orang bilang kalau Anda cerita sama orang, hanya 20% orang yang sebenarnya peduli dengan masalah Anda. 80%-nya senang dengan masalah Anda. Karena ternyata ada yang separah juga, maksudnya punya lu nggak bahagia ya ternyata. Nah gitu. betul. Jadi daripada di-sharingkan, mendingan sharingnya sama orang yang ngerti sekalian. Nah berarti aib kita terjaga dan kita memang solusi. Makanya Imam Nawawi ketika beliau bahas tentang gibah itu ada yang diperbolehkan. Yaitu gibah kepada orang yang bisa menyelesaikan permasalahan itu. Psikiater, psikolog termasuk. Psikolog dokter. atau dokter, tergantung masalahnya apa. Kalau masalahnya adalah masalah, contoh misalnya, ya mostly hampir semua masalah agama sih. Karena urusan emosional, psikis itu juga masalah agama sebenarnya. Tapi tadi kalau misalnya dia adalah problemnya cuma problem komunikasi emosional yang tidak melibatkan ada dalil, ya dia pergilah ke psikolog. Atau dia pergilah ke tempat misalnya ya konsultan dan segala macam. Tapi kalau misalnya itu masalah fisik, karena ada juga pernikahan tuh masalah fisik, dia pergi dokter fisik gitu kan. Jadi kayak gitu-gitu. Oh iya memang itu juga sempat ini sih, maksudnya boleh nggak ya cerita ke temen nih ada masalah, siapa tahu dia, karena mungkin pertimbangannya adalah nih temen pernah melewati kesalahan yang sama. Kalau itu bisa. Karena dia udah ahli tadi. Nah betul, karena dia punya pandangan. Saya dulu juga begini, menurut saya coba kamu kesini deh, atau coba kamu begini deh. Nah itu bisa, nggak ada, karena dia kan punya kemampuan untuk menyelesaikan kan. Jangan random aja, jangan random, apalagi kemana-mana. Dan semua orang tahu Mas Kemal punya masalah, Mas Kemal punya, itu orang akan ngomong kemana-mana. Untuk kamu aja ya, untuk kamu aja. Ujungnya semua tahu. Apalagi sekarang Mas, lebih parah lagi, ribut di story. Iya, ada yang lebih parah lagi, ribut podcast. Kayak itu gimana tadi kan? Itu yang kita sedih banget. Karena gini Mas, terus terang ketika aku di zaman-zaman sosial media kan positif negatif Mas ya. Iya. Salah satu yang paling negatif menurutku adalah ketika orang nggak punya lagi waktu untuk istrinya dan istrinya nggak punya waktu untuk suaminya. Artinya mereka tuh senantiasa bawa followersnya. Bayangin gini Mas, ada orang bawa bunga untuk istrinya, sayang, ini bunga untuk kamu sayang. Sebenarnya ini dia lakukan untuk istrinya, untuk followersnya, atau both. Dan kalau aku jadi istrinya, aku bilang, bisa nggak sih itu dimatiin supaya aku tuh tahu bahwa yang kamu lakukan tuh memang untuk aku, bukan untuk yang lain. Ketika kita lagi main sama anak kita kemudian dijadiin konten dan seterusnya, ya kan ya. Nah artinya kita lagi ngelayanin ini atau ngelayanin followers nih konten kita, karena kan kita pasti akan ngomong sesuatu yang pengen didengar oleh followers kita dong. Atau melakukan sesuatu yang seolah buat mereka untuk betah ngeliatin live kita dong. Nah gimana dengan anak-anak ini? Padahal mereka juga perlu kita. Makanya waktu kebersamaan tuh harus ada. Nggak semua hal harus diumbar kepada orang lain. Ada beberapa hal yang suami itu harus tahu bahwa memang istriku melakukan ini cuma untuk aku. Dan istri itu merasa memang dia tuh ya begitu. Ada orang, nggak ada orang tuh ya begitu. Jangan sampai istri merasa, loh kok lu ketika live doang baik sama aku. Ketika nggak live lu baru sifat asli lu kelihatan. Nah kadang-kadang nggak semua harus diumbar sih. Kalau spill perselingkuhan di sosial media itu juga problem menurutku, problem yang sekarang baru ya. Karena maksudnya viral kan. Coba Mas, menurut Mas ya, sebelum ada sosial media kan orang kan nggak pernah spill ya, memang karena nggak ada sosial media. Tapi kan mereka nggak pernah ngumbar ke tetangga. Kenapa? Karena mereka tahu itu adalah sebuah aib. Tapi sekarang setidaknya kita sekali lagi kita nggak ngejudge. Setidaknya ada benefit yang bisa diambil di situ. Apa? Exposure. Ya kan ya. Artinya semua orang kan, jangankan orang selingkuh Mas, orang mandi lumpur aja mau untuk dapat exposure Mas. Apalagi kalau dia memang merasa ini ternyata diperhatikan dong misalnya. Nah kalau ada perselingkuhan di spill dengan alasan apapun, orang bilang bahwa saya supaya orang lain bisa mengambil pelajaran dan seterusnya. Tapi yang saya lihat itu jadi justru wajarisasi maksiat. Orang-orang jadi ngeliat maksiat itu wajar, dan Anda mengambil orang-orang yang harusnya belajar dan bermasalah menjadi guru dan menjadi teladan. Nah ini kan menyelesaikan problem besar ya. Ini kok gini sih gitu kan ya. Bukannya harusnya orang yang nggak bisa tuh belajar dulu gitu maksudnya, belajar dulu, jangan dijadikan sebagai teladan atau guru gitu maksudnya. Seolah-olah ya gini loh caranya, seolah-olah kayak ya balik lagi ya. Menurut saya kalau saya ketika saya contoh misalnya ya, saya punya anak misalnya, anak saya nggak sholat, harusnya saya sedih dong, gitu kan ya. Ini exposure nggak? Exposure banget. Anak Felix Show tidak sholat, coba exposure nggak? Exposure banget dong. Tapi kan saya kan sedih, harusnya kan saya tutupin. Kenapa? Karena saya masih berharap jangan sampai ini keluar.
Lah kalau ini keluar Mas, pertama nggak ada kebaikan bagi anak saya, dia akan bilang tuh bapak saya nggak sholat malah udah diumbar kemana-mana. Tadi niatnya baik loh. Iya padahal niatnya sebenarnya ngasih tahu ini harusnya gimana ya. Betul. Untuk pelajaran orang ya, tapi ternyata nggak gitu ya. Betul. Ternyata orang-orang nangkapnya malah yang salah, terus yang bermasalah nggak akan pernah jadi baik. Itu problematika. Yang kita kejar apa sih? Ketika kita marah sama seseorang atau ketika kita nggak suka sama seseorang, yang kita pengen dia sakit, dia merasa kemudian nyesel, atau dia bisa jadi baik. Kebanyakan kan enggak kan? Nyeselnya ya. Iya betul. Nyeselnya atau dia minimal merasa apa ya? Kayak apa ya? Dia merasa kayak apa ya? Dia pembalasan tuh harus lebih sakit gitu loh. Dia merasa sakit. Jadi kita tuh melakukan sesuatu untuk kepuasan kita, bukan untuk dia berubah. Wah, itu salah udah tuh Tata. Bukan salah lagi. Lah tujuannya apa? Lah istri saya lagi belajar naik mobil Mas. Iya. Dia parkir. Saya udah bilang, Dek kalau parkir mundur. Jangan parkir maju. Kenapa? Roda itu yang gerak di depan, bukan roda belakang. Itu kan ya. Maka kecuali kalau ada mobil baru nih yang bisa gerak semuanya. Enggak, ini parkirnya jangan maju, mundur. Dia bilang enggak, maju tuh lebih mudah. Saya bilang enggak, mundur. Saya lagi ngajarin kamu nih. Saya udah frequent flyer nih, nyetir gitu kan ya. Kamu kan baru nyetir baru beberapa pekan. Parkirnya mundur aja. Dia tetap nekat parkir maju. Yang kejadian apa Mas? Yang kejadian ketika masuk ke dalam garasi, itu spion kena. Dia kemudian panik, digas. Wah udah dari depan sampai belakang tuh beret. Terus kita keluar kan spion udah gini-gini tuh. Iya. Loh, saya punya pilihan nih. Saya marah. Kamu itu kupingmu kemana? Kan emosi Mas. Kita udah ngomong gak didengar. Kupingmu kemana segala macam. Udah dibilangin juga. Kalau saya sempat ngucap gitu Mas, apa yang terjadi? Pertama yang sudah pasti dia akan merasa down. Yaudah saya gak usah nyetir lagi. Saya gak mau nyetir lagi. Kenapa? Yang kedua dia ngeliat suaminya marah-marah. Puas gak saya? Puas dong Mas. Tapi dia berubah? Gak. Iya, berarti yang paling benar adalah jika ada masalah lagi perselingkuhan atau apa udah kelarin di dalam aja, atau ke konsultan tadi. Betul. Ustadz nyari ustadz, konsultan psikolog, psikiater yang ahlinya ya. Betul. Lebih baik seperti itu daripada spill. Betul. Karena nanti jatuhnya jadi dendam aja. Betul. Dan yang kita pengen apa sebenarnya? Nah, jadi makanya kita nggak pernah ngejudge orangnya. Tapi yang saya bilang tadi, di dunia zaman sekarang itu karena terlalu banyak opsi-opsi yang kita bisa dapat sebagai benefit, kadang-kadang kita tuh nggak bisa ngelurusin niat kita. Sebenarnya ini benar-benar niat untuk ngasih tahu orang supaya nggak punya masalah yang sama, supaya suaminya nggak selingkuh, supaya misalnya ada orang-orang bisa mengambil pelajaran, atau ini untuk exposure. Ini loh Mas, ada orang selfie terus di depan Ka'bah. Bukan nggak boleh Mas, saya juga foto di depan Ka'bah, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya yang saya bilang, nggak semua harus difoto dan nggak semua harus di-expose. Dan ketika ada orang, lu kok pergi umroh malah di situ foto-foto selfie dan gak ibadah, malah di depan Ka'bah, itu loh ada orang banyak doa dan segala. Lo kamu malah live, dia bilang gini, ini supaya untuk membuat orang semangat dan menginspirasi orang pergi ke Masjidil Haram, pergi untuk umroh. Kita dalam hati mikir gini, orang nggak perlu diinspirasi, semua orang muslim tuh pengen kesana dan nggak bakal habis sampai akhir zaman, gitu maksudnya. Nah tapi kan balik lagi, kita nggak ngejudge, cuma ini ada banyak sekali hal yang bisa berkelindan. Gitu loh maksudnya. Tugas kita sebagai seorang pengingat tuh adalah ngasih tahu, kalau kamu lagi misalnya sama istrimu, terus kamu videoin, lalu kamu kontenin semua kebaikan kamu sama istrimu, itu benar, kamu bisa beralasan itu adalah pengen nunjukin romantis. Tapi ingat, ada backside-nya juga, bahwasanya istrimu nanti merasa bahwasanya ini cuma untuk follow down, bukan untuk aku. Karena ketika kamu nggak lagi live, kamu nggak gitu sama aku. Nah pas kayak tadi juga sama kan ya, ada plus ada minusnya. Nah cuma tugas kita adalah mengingatkan, jangan sampai karena exposure. Karena yang kita lihat sekarang, zaman sekarang orang tuh ketika dia misalnya contoh ya, dia sekarang dia menemukan istrinya selingkuh atau suaminya selingkuh misalnya ya. Ini kan aib yang sudah pasti dia kan pasti malu kan. Tapi kan ada benefit yang lain. Bisa ya. Coba bayangin Mas, coba bayangin gini, ada orang yang bikin story kayak gini, hidupku ku nanti misalnya, demi hari ini, hari yang kubayangkan, demikian indahnya, akhirnya setelah menunggu sekian lama aku bersamamu, tapi tak pernah kubayangkan yang engkau lakukan adalah engkau melakukan hal-hal yang sangat tidak terpuji dan zina dengan orang yang paling aku sayangi. Dia nikah sama seorang laki-lakinya selingkuh sama ibunya, sempat-sempatnya bikin story. Kalau saya mikir saya dalam kondisi kayak gitu ya, sakit mental mungkin saya udah Mas. Iya. Nggak sempet untuk story apa segala macam, udah mental udah kena dan nggak stop sampai di sana, diundang. Wah
pergi ke media dan segala macam. Ini yang saya bilang kan, balik lagi kan ya. Akhirnya kenapa kita menjadikan orang-orang bermasalah sebagai guru? Kenapa kita menjadikan orang-orang yang harusnya dia belajar menjadi orang-orang yang problem? Tapi kan bukan salah dia dan segala macam. Itu yang kemudian kita sampaikan. Jangan sampai ini menjadi wajarisasi. Besok-besok kalau ada orang melihat, ada orang punya masalah dalam kehidupan dia akan segera menjadikan ini konten dulu. Aduh, iya. Jangan-jangan hidup kita ini sekarang cuma nyari konten aja. Kita lagi main-main sama anak kita, kapan nih dijatuh nih, supaya bisa jadi konten. Akhirnya konten semua ya. Nah itu maksud saya tuh. Akhirnya kita nggak punya tadi, kalau itu concernnya adalah pasangan, kita nggak punya rasa trust kepada pasangan kita. Gitu. Makanya itulah pentingnya ada saya ngobrolnya ini ada saya nyebutnya obrolan ranjang yang harus kita simpan aja. Kadang-kadang kita harus ngobrol berdua sama istri. Kapan kita terakhir punya waktu sama dia sendiri dan nggak mikirin yang lain, nggak ngelihat HP, nggak mikirin yang lain, ya cuma kita aja. Dan sayangnya ini kayaknya kita generasi terakhir yang punya bapak ibu kayak gitu. Iya. Kan generasi kita kan sudah nggak gitu lagi. Saya aja ngerasa nggak gitu. Iya, udah beda ya. Udah beda. Bapak ibu kita nggak pernah mikirin followers. Sekarang kita mikirin likes, followers, engagement. Dan bapak ibu kita nggak punya track record di sosial media. Iya. Kita bisa bayangin tuh anak-anak kita nanti atau cucunya Kemal Pahlevi misalnya. Kakek gue ternyata misalnya kayak gitu. Kan kita punya track record, Mas. Kita punya rekaman jejak di dunia maya karena kita ya generasi digital imigran. Gitu. Iya, wis gila, gokil nih Ustadz Felix nih, gokil. Banyak ilmu nih teman-teman semua nih. Tapi nih Tat, karena ini mau tahun politik nih kita sebelum udah Tat ya. Terakhir tadi terima kasih buat ilmu-ilmunya, saya dapat pencerahan nih buat diri saya sendiri, semoga yang lain juga. Terakhir nih Tat, karena sebentar lagi kan mau tahun politik Tat. Dan selalu ada soal ambigu, soal misalkan ulama ikut parpol mana atau pilih siapa atau segala macam. Tapi soal membawa isu agama atau enggak ulama yang akhirnya misalkan mendukung salah satu pilpres ya, misalnya salah satu capres itu gimana Tat? Ya, nah dari 2017 bahkan sebelum itu saya selalu menyampaikan pada orang-orang bahwasanya ulama itu posisinya adalah pengarah. Ulama itu adalah posisinya pengarah, bukan talent. Makanya saya sangat sedih ketika ulama tuh sekarang dijadiin talent. Dan kadang-kadang mereka mau untuk jadi talent. Padahal ulama itu kan bukan talent. Ulama itu kan di atasnya, di atas daripada bahasan-bahasan ini itu ada ulama tuh di situ. Jadi ibaratnya gini, mau siapapun pemimpinnya ulama tuh tetap akan ada. Maksudnya kalau saya secara pribadi ya, Felix Xiao disuruh jadi wakil presiden, turun jabatan dong. Walaupun nggak pernah ada yang mau ya. Tapi turun jabatan dong kita. Kenapa awalnya kita ngarahin, kita jadi talent gitu maksudnya. Nah sekarang jurkam itu sebenarnya talent kan sebenarnya. Nah maka kalau mau mengkampanyekan bukan mengkampanyekan orangnya. Balik lagi. Nah, di dalam Islam kan ada non fisik, ada fisik. Ternyata ada juga di dalam urusan politik ada pemimpin, ada sistem kepemimpinan. Nah, makanya di dalam Islam itu contoh kata Rasulullah misalnya, kalian itu kalau seandainya ada seorang pemimpin, taatlah sama dia. Kalau selama dia menerapkan aturan-aturan Allah, taat sama dia walaupun dia seorang budak yang rambutnya itu kayak kismis, kata Rasulullah. Jadi kalau kalian lihat di bukan Arab, bukan Quraisy, dia seorang budak berkulit hitam. Dan rambutnya kayak kismis, maksudnya nggak high rated lah kira-kira gitu, nggak bangsawan lah kira-kira gitu ya. Nah tetap taat sama dia selama dia pegang Islam. Artinya sistem kepemimpinan ini lebih penting daripada siapapun orangnya. Contoh Mas, kita kira-kira gini, politik kepemimpinan itu sama kayak sholat. Kalau kita lagi sholat, orangnya kemudian taruhlah misalnya orangnya tuh kumel. Misalnya taruhlah dia tuh bukan kumel lah ya, tapi orangnya ya bajunya nggak bagus, orangnya pendek. Misalnya lalu tapi hafalan Qur'annya bagus. Dia layak jadi imam. Atau dia nggak punya hafalan Quran pun, dia asal dia sudah balik dan sudah memenuhi syarat sebagai imam, dia juga layak jadi imam. Artinya imam itu siapapun boleh jadi imam, asal yang dibuat adalah imam sholat, bukan di situ dia mimpin paduan suara. Bisa dipahami nggak maksud saya? Nah, ulama juga sama. Ketika ulama itu harusnya ketika menjelaskan, dia harus menjelaskan bahwasanya yang harus diterapkan itu apa, bukan hanya pemimpinnya. Pemimpin itu penting, tapi kita juga harus menjelaskan sistem kepemimpinan. Maka bukan hanya pemimpin, tapi sistem kepemimpinan. Satu lagi, orang megang emas, yang berharga orangnya atau emasnya? Emasnya. Maka fokus jelasin emasnya. Sehingga ketika emas itu pindah ke siapa yang megang, kita bisa dengan sangat mudah menjelaskan. Tapi zaman sekarang orang fokus jelasin orang yang megang emas, orangnya yang berharga. Tiba-tiba emasnya dia lepasin. Orang-orang tetap bilang, lo kan lu nyuruh itu. Bukan itu emasnya. Karena orang bisa berubah Mas, sistem enggak. Islam tuh gak bisa berubah, Muslimnya bisa berubah. Felix Xiao dulu bukan Muslim, tapi Felix Xiao bisa berubah. Dan Felix Xiao bisa berubah lagi gak jadi jahat? Bisa. Maka jangan pernah mencintai Felix Xiao.
nanti Anda kecewa. Ya. Tapi cintailah apa yang Anda suka pada. Saya tuh suka Felicio karena dia berani. Saya tuh suka Felicio karena dia lucu. Misalnya taruhlah kayak gitu misalnya kualitasnya. Berarti yang dia suka lucunya. Ketika Felicio sudah nggak ada, apakah dia putus asa? Enggak. Masih banyak orang yang berani. Kita nggak akan kehabisan orang yang lucu. Itu kan ya. Artinya, nah kualitasnya ini apa? Nah Islam highlight di situ. Makanya begitu Nabi Muhammad meninggal, semua orang stres. Satu orang yang nyadarin. Abu Bakar bilang, kalau kalian nyembah Muhammad, Muhammad sudah wafat, mati, sudah balik ke robnya. Tapi kalau kalian nyembah Tuhannya Muhammad hidup dan gak bakal mati. Nah maka dalam tahun politik nih mau gak sih kita bicarain segala sesuatu yang kayak gitu aja lebih bagus. Gimana tentang sistem kepemimpinan yang gak banyak dibahas orang. Semua orang bahas tentang sistem kepemimpinan. Ada satu yang menarik, mungkin ini agak sedikit detail ya. Dalam satu buku judulnya Hakadha Zoharajilu Salahuddin wa Hakadha Adatil Quds. Judul bukunya adalah inilah kenapa Salahuddin bisa bangkit, kenapa generasi Salahuddin bisa bangkit, dan inilah kenapa Baitul Maqdis itu bisa balik lagi ke tangan kaum muslimin. Jadi membahas bagaimana cerita Salahuddin Al-Ayyubi dan generasinya itu membebaskan Baitul Maqdis. Menarik sekali di situ seorang penulis namanya Dr. Majid Al-Kilani, dia mengatakan begini, selama orang masih berharap bahwa ada satu orang yang bisa mengubah keadaan, maka mereka belum siap untuk bangkit. Karena kebangkitan itu tentang generasional, bukan perkara individu. Oke. Jadi kalau kita mau bahas tentang Indonesia nih, jangan bahas orang, kita bahas generation. Nah, soalnya gini, bahas generation ini lebih pelik mas, lebih susah, lebih sistematis, lebih panjang. Makanya nggak mau orang banyak garap. Karena orang maunya instan. Oh kalau ini yang megang nih Satrio Piningit nih pasti nih. Oh dari wajahnya ini wah keren banget nih. Ini pasti akan menyelamatkan Indonesia. Nggak ada satu orang yang bisa menyelamatkan Indonesia. Makanya kita belajar kebangkitan itu generasional. Sehebat Rasulullah saja, Rasulullah nggak nyontoin gitu. Rasulullah nyontoin untuk ngumpulin 40 orang sahabat di 3 tahun pertama. Lalu kemudian ngumpulin lagi ratusan yang lain pada pada 3 tahun kedua, seterusnya. Sampai kemudian Islam tuh bangkit. Yang Rasul ajarin apa? Kurikulum, bukan orang. Rasul nggak pernah untuk membuat dirinya itu dikultuskan. Mama berapa banyak hari ini hari Jumat Al-Kahfi bahwasanya Muhammad itu bukanlah salah satu bapak daripada kalian. Dia cuma manusia biasa. Cuma dia dikasih wahyu. Gitu aja. Kita nggak pernah disuruh mengkultuskan Nabi Muhammad seolah-olah bahwa Islam tidak akan pernah bisa jalan tanpa ada Nabi Muhammad. Ternyata sampai sekarang kita masih bisa jalan. Masih bisa. Nah ulama itu fungsinya di situ mas. Jadi jangan jadi talent. Sistemnya ini. Karena kalau kita nanti jadi talent mas, itu nanti Islamnya nggak akan kelihatan bagus. Yang kelihatan. Jadi gini mas, Islam tuh agak sedikit apes mas sekarang. Kenapa apes? Felix Xiao nih ya masuk Islam. Kalau saya berbuat salah mas, yang disalahin Islam. Tapi kalau saya berbuat sesuatu yang benar, yang dipuji saya. Bukan Islamnya. Bukan Islamnya. Nah sama kayak kasus yang sekarang ini. Kalau kita membesar-besarkan orang, bukan membesarkan karakter dan kualitas, maka nanti besok-besok orang tuh berharap, semua masyarakat nih akan berharap pada orang ini. Kalau dia salah nih, orang akan, udah gak ada yang benar nih. Gue berharap banget tuh sama dia tuh, ternyata sama aja. Gue gak, udahlah. Kecewanya parah mas. Tapi kalau kita membuat mereka setia pada karakter jujur, kita setia pada karakter toughness, setia pada karakter originalitas, setia pada karakter misalnya baik, setia pada karakter misalnya apapun lah karakter-karakter positif yang Islam tuh ajarkan dalam sistem kepemimpinan itu. Nah maka kita akan invest pada suatu waktu yang mungkin agak lama, tapi payback-nya itu juga lebih bagus. Gila Ustaz Felix. Semoga tapi memang akhirnya ada pencerahan juga nih soal Pilpres nih. Kadang-kadang tuh ya juga ya, kita terlalu mencintai sosoknya ketimbang sistemnya tadi, ketimbang emasnya tadi, sehingga kita tuh lupa. Padahal kalau kita ngelihat tuh kita pertahankan aja, oh karakter yang ada di beliau ini ternyata masih ada sampai sekarang. Itunya aja udah yang kita pegang ya. Benar. Sistem kepemimpinannya, bukan hanya pemimpinnya. Nah kita yang terakhir kita bisa ambil contoh gini, Michael Schumacher, yang sudah meninggal itu tetaplah Michael Schumacher. Tanpa ada Ferrari, dia nggak akan pernah jadi juara dunia. Nah sistem itu kayak mobil Ferrarinya. Michael Schumacher itu pemimpinnya. Jadi bagaimana caranya manusia yang tepat di sistem yang tepat. Kalau kita cuma punya manusia yang tepat, selama sistemnya nggak tepat percuma. Kalau sistemnya sudah tepat, manusianya hancur juga nggak bisa jalan. Makanya saya bilang bukan hanya pemimpin tapi sistem kepemimpinan. Nah ulama itu fokusnya kepada sistem kepemimpinan, bukan menggadang-gadang orang. Gitu. Makanya Salahuddin Al-Ayyubi itu soalan generational, bukan soalan orang.
Ya, gokil. Kayak kalau Raikkonen naik Ferrari juga belum tentu dia yang juara ya. Dia juara. Dia harus McLaren aja. Ya, betul. Ya, tapi ya ketahuannya umurnya ya. ya Raikkonen masih bahasa Michael Schumacher naik McLaren naik itu juga nggak akan juara juga, tetapi memang pokoknya terima kasih buat Ustadz Felix. Siap, ya udah mau datang ke sini. Ntar kapan-kapan kalau misalkan ada acara apalagi pembahasan menarik mungkin nanti undang lagi deh. Ahlan wasahlan Ya silakan. kan, tapi tadi jawaban yang untuk hari ini terjawab. Sebenarnya masih banyak pertanyaan cuma kayaknya nggak mungkin ya, durasi juga. Jadi sekali lagi terima kasih buat Ustadz Felix, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih udah datang ke sini, sehat-sehat buat anaknya Ustadz Felix juga, semoga bisa menjadi seseorang yang bisa menjadi teladan. Oke. Budiman sholat. Dimasuk sholat. Tapi pokoknya buat yang lagi nonton sekarang, thank you udah nonton episode kali ini. Mohon maaf atas kesalahan yang ada di episode kali ini. Mungkin ada hilaf dari kita berdua atau ada knowledge yang kita kurang. Mungkin netizen jauh lebih tahu. Silakan di share aja, di debat aja. Tapi mohon maaf atas kesalahan yang ada di episode kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk Ustadz Felix. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya.